Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita lanjutkan pembelajaran kita hari ini, yaitu membahas mengenai ilmu hadis, terkhusus membahas mengenai matan kitab Matan At-Tadhkirah fi Ulumil Hadis yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Ibnu Mulaqqin hafizahullahu taala, yang wafat pada tahun 804 Hijriah. Kemarin kita sudah membahas ya mengenai muqaddimah ilmu hadis sedikit, kemudian mengenai hadis sahih, hadis hasan, dan hadis dhaif. Untuk hari ini insyaallah taala kita akan membahas beberapa bagian dari permasalahan musnad sampai mu'an'an kalau tidak salah. Insyaallah taala kita akan pelajari sedikit demi sedikit. Baik. Lanjut. Pembagian ilmu hadis sampai hadis mu'an'an. Kemudian berkata musannif rahimallahu taala wa anwa ulumil hadis zaidatun ala thamani. Bahwasanya menurut Imam Ibnu Mulaqqin pembagian atau jenis-jenis ilmu hadis itu ada lebih dari 80. Lebih dari 80. Beberapa ulama menyebutkan lebih dari mi'ah, lebih dari 100. Ada juga menyebutkan bahwa lebih dari 150. Jadi menurut Ibnu Mulaqqin bahwasanya ilmu dalam ilmu hadis itu ada 80 lebih. Artinya kalau dikatakan 80 lebih, nggak masuk ke dalamnya 90. Tapi ke 90 ke bawah. Dan beberapa ulama diantaranya Al-Imam As-Sakhawi rahimahullah ta'ala dalam kitabnya At-Tawdihul Abhar, kemudian dalam kitabnya juga Fathul Mughis, mengatakan lebih dari 100. Kemudian dalam kitab Tadribur Rawi juga disebutkan beberapa ulama yang mengatakan bagian-bagian dalam ilmu hadis itu lebih dari 150. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, kita bahas beberapa hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Mulaqqin dalam kitabnya. Yang pertama, beliau rahimahullah mengatakan mengenai Al-Musnad. Jadi kitabnya atau matannya Imam Ibnu Mulaqqin rahimahullah ta'ala, kita ini membahas mengenai istilah-istilah dalam ilmu hadis. Sebenarnya bukan mengenai rijalnya, bukan juga mengenai bagaimana mensahihkannya, bukan. Tapi mengenai istilah-istilah ilmu hadis yang ada pada ilmu hadis, yang kita bakal berputar terus ketika membaca kitab ulama, dari kitab hadis kah atau kitab fikih kah, bahasa-bahasa atau istilah-istilah ini bakal selalu terulang. Dan ini sangat penting dalam ilmu hadis, ilmu ushul fikih. Kenapa? Karena istidlal ulama itu pasti berputar kepada hadis. 2/3 istidlal itu dari hadis. 2/3 sumber istidlal itu dari hadis. Yang perkara-perkara yang dia dasar. Adapun perkara-perkara nawazil dan lainnya, yang paling banyak ialah berdasarkan dari qiyas. Berkata rahimahullah ta'ala mengenai al-musnad. Apa itu musnad? Beliau mengatakan wa huwa mattasala isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa yusamma mausulan aidan. Yaitu apa saja yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau memberikan pengertian musnad, yaitu apa saja yang bersambung sanadnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini masuk kepadanya yang bersambung secara sahih ataupun doif ataupun hasan. Jadi kata musnad ini masih umum, masih masuk kepadanya sahih, hasan, doif. Yang penting sanadnya bersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kemudian kata musnad ini di dalam kitab Tadrib Rawi itu disebutkan beberapa makna. Di antaranya ada beberapa makna ya. Salah satu maknanya itu al-musnad itu apa saja yang disandarkan kepada sahabat. Misalnya Musnad Imam Ahmad. Kata Musnad Imam Ahmad, nama buku beliau namanya Musnad Imam Ahmad. Itu bukan berarti apa yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, bukan. Tapi dalamnya itu apa saja yang disandarkan kepada sahabat. Mau dia secara marfu', mauquf ataupun maqtu'. Itu yang pertama, pengertian pertama dari musnad. Jadi kalau ada kita dapat kata musnad fulan, maka salah satu maknanya itu yaitu buku yang menghimpun riwayat-riwayat para sahabat radhiyallahu alaihim ajmain. Kemudian makna yang kedua disebutkan oleh para ulama mengenai kata al-musnad itu juga bisa mengenai wayut laku, yakni alal isnad. Satu yang tadi dimutlakkan atau masuk kepadanya kata musnad atau isnad, apa saja yang punya sanad maka namanya musnad. Dan wayut laku an yakuna masdaron. Terkadang juga kata musnad ini maksudnya adalah sumber. Maksudnya apa? Sumber bukunya. Makanya sebagian buku ulama ada namanya Musnad Imam Syafi'i. Nah, kata Musnad Imam Syafi'i itu tidak seperti musnadnya Imam Ahmad bin Hambal. Kalau musnadnya Imam Ahmad bin Hambal itu maksudnya yaitu riwayat-riwayat para sahabat dikumpulkan beliau rahimahullah taala. Apa saja, mau dia mauquf, maqtu ataupun marfu'. Adapun Musnad Imam Syafi'i yaitu dimaksudkan bukunya Imam Syafi'i yang enggak melazimkan di dalamnya itu harus dari sahabat, harus lewat jalur sahabat. Mungkin saja dari dalam Musnad Imam Syafi'i ada hadis-hadis yang mursal, hadis-hadis yang mursal. Itu ada dua makna yang telah kita bahas. Yang makna ketiga yaitu yang dimaksud dalam penulis ini, yaitu wa huwa mattasala isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa saja yang sanadnya bersambung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu bisa berupa hadisnya perkataan Rasulullah yang direwetkan secara marfu atau perbuatannya ataupun takrirnya dan lainnya, mau dia sahih, hasan ataupun dhaif. Dan ulama hadis ada berbeda pendapat mengenai musnad ini ya. Dan seperti yang saya berikan di sini yaitu makna musnad dalam hal ini, yaitu dalam ilmu yang kita bahas saat ini ada dua makna dibahas para ulama. Apakah musnad ini disyaratkan baginya ittisal atau tidak? Dan yang saya dapati dirojekan oleh para muhakkik, diantaranya Syekh Al-Itshubi dalam kitabnya Syarah Alfiyah Asyuti, beliau mengatakan bahwasanya musnad itu, kata musnad yaitu hadis musnad, yaitu wa istaratu fihi al-ittisal. Yani disyaratkan di dalam hadis musnad itu al-ittisal. Jadi yang saya hijaukan ini pengertiannya yang lebih tepat, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam harus secara muttasil. Dan itu juga apa yang dimaksud oleh Imam Ibnu Mulaqqin, yaitu wa huwa mattasala isnaduhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu apa saja yang sanadnya bersambung muttasil, yaitu ittasala, yaitu muttasil. Wallahu taala alam. Sampai sini kira-kira paham makna musnad dari tiga jenis tadi. Yang pertama, musnad maksudnya apa saja riwayat yang dikumpulkan oleh para sahabat. Di antaranya kata musnad Imam Ahmad, yaitu buku Imam Ahmad. Kemudian yang kedua, makna musnad yaitu an yakuna masdaran, yaitu bersumber dari suatu buku. Misalnya musnad Imam Syafi'i, musnad Ad-Darimi dan lainnya. Yang ketiga maksudnya dari hal ini yaitu seperti yang kita bahas di sini, yaitu wa huwa mattasala isnaduhu dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka itu yang dimaksud dengan musnad. Jadi ada tiga makna musnad.
yang dibahas dalam ilmu hadis. Jadi kalau kata antum baca berapa kitab Musnad menurut Imam Ahmad, bukan menurut Imam Ahmad, tapi lebih tepat kan ada buku namanya Musnad Imam Ahmad ya. Nah, buku yang namanya Musnad Imam Ahmad itu yaitu buku yang menghimpun riwayat-riwayat para sahabat yang tersusun dari nama-nama para sahabat. Dan Imam Ahmad itu wallahu a'lam ya, ana belum baca sampai selesai. Seingat saya itu dimulai dari sahabat yang mempunyai fadilah paling besar. Dimulai dari sahabat Abu Bakar, kemudian Umar, Utsman, Ali. Seingat saya itu ya susunannya. Jadi susunannya sesuai dengan fadilah keafdolan dari para sahabat. Seingat saya. Jadi kata musnad Imam Ahmad itu bukan berarti musnad menurut Imam Ahmad, bukan. Tapi kata musnad itu ada beberapa makna, diantaranya musnad yang maksudnya yaitu buku yang menghimpun riwayat-riwayat para sahabat, mau dia marfu ataupun mauquf. Makna kedua musnad yaitu sesuatu yang menjadi sumber. Musnad buku siapa gitu istilahnya. Musnad Imam Syafi'i, maksudnya buku hadis Imam Syafi'i. Di dalamnya itu bisa masuk kepadanya hadis mauquf, marfu ataupun maqtu. Ataupun mursal juga masuk. Yang penting musnad di kata yang kedua ini yaitu seperti buku Syafi'i gitu. Kemudian yang ketiga maknanya seperti yang ditulis di PPT yang disampaikan oleh Imam Ibnu Mulakin, yaitu wahwa mattasola isnaduhu, apa yang tersambung sanadnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan disyaratkan an yakuna ittisolan, harus bersambung, yaitu tidak ada terputus sanadnya, walaupun ini secara zahir tampaknya nggak terputus, tapi ketika dicari-cari celah-celahnya, ilah-ilahnya didapati sebenarnya terputus sanadnya, itu belakangan. Tapi secara zahir hadisnya bersambung, maka dinamakan hadis musnad. Kira-kira paham sampai sini? Ada yang nggak paham? Ini istilah-istilah terus yang kita bahas soal. Ada yang tidak paham? Oke, baik, Anda anggap paham, insyaallah. Kemudian istilah kedua, al-marfu'. Nah, al-marfu' dikatakan sini bahwa ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan muttasilan kana aw ghairuhu, yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam secara bersambung ataupun tidak bersambung. Ya, khusus kepada Nabi ya. Maka hadis yang disandarkan kepada Nabi, mau dia secara bersambung ataupun putus-putus sanadnya, ataupun sanadnya ada yang putus bersambung, ada masalah atau tidak, yang penting disandarkan kepada Nabi, namanya hadis marfu'. Namanya hadis marfu'. Jadi hadis marfu' ini tidak mengharuskan dia sahih, tapi mengharuskan dia itu disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira paham? Atau masih kurang? Ada yang kurang? Ya, silakan, Akhanif. Nah, Ustaz, masih kurang paham sedikit, Ustaz. Ini kan sama-sama disandarkan kepada Nabi, Ustaz, antara musnad ya, dan marfu. Benar. Maksudnya gimana, Ustaz? Beda musnad sama marfu. Beda musnad sama marfu apa kira-kira? Musnad lebih umum daripada marfu lebih umum daripada musnad. Kenapa? Marfu lebih umum dari minal musnad gitu ya. Ya, minal musnad. Dari sisi kalau marfu belum mewajibkan ittisal. Sedangkan musnad mewajibkan ittisal. Paham? Oke, paham. Jadi bedanya cuma di ittisal tadi, Ustaz. Iya. Jadi marfu a'am dari musnad, dari sini sisi. Iya. Kira-kira paham? Insyaallah paham, Ustaz. Nah, tapi bagi orang yang mengatakan bahwasanya musnad itu dibolehkan munqati dan muttasil, maka musnad dan marfu sama-sama katanya makna yang sama. Kira-kira paham, Akhanif? Bagi yang tidak mensyaratkan istilah. Dah, kira-kira dapat? Ya, Ustaz. Dapat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada lagi? Istilah-istilah ini emang ada iltibas, istibah. Jadi antum harus fokus. Insyaallah anak kasih contoh. Baik, kita lanjut. Dan sebelumnya Anda pahami ya bahwasanya yang membuat capek kita Anda buat materi ini sebenarnya bukan masalah ngajar ya.
Lebih capeknya pertama buat PPT, yang kedua nyari yang apa namanya jarh wa ta'dilnya si rawi ini. Jadi Anda perlu buka Takribut Tahdhib, kemudian Mizan I'tidal. Takribut Tahdhib punyanya Imam Ibnu Hajar Asqalani, kemudian Mizanul I'tidal fi Asma'ir Rijal itu punyanya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala. Kemudian satu lagi Al-Hafidz Al-Mizzi. Pernah dengar Al-Hafidz Al-Mizzi? Pernah dengar belum? Pernah, Ustaz. Nah, Al-Mizzi, ya. dengar. Nah, beliau punya kitab namanya Tahdzibul Kamal fi Asma'ir Rijal. Nah, itu anak kalau nyari-nyari jarah wa ta'dil dari para rawi, anak kembalinya ke situ doang. Karena anak belum sanggup untuk pergi ke tempat yang lain. Karena itu pun 3 doang, itu udah capek juga nyari-nyari. Jadi kalau ada kekurangan dalam jarah wa ta'dilnya atau merasa berbeda, ini kok beda sama yang saya tahu selama ini, anak minta maaf. Anak larinya ke situ saja. Karena untuk saat ini anak masih masih nyaman ke penyimpulan mereka. Karena 3 ulama ini, Al-Mizzi, Ibnu Hajar Asqalani sama Az-Zahabi, mereka ini menyimpulkan jarah wa ta'dil dari para rijal itu dari komentar dan pujian dari ulama terdahulu. Jadi mereka mengumpulkan semuanya komentar jarah wa ta'dil setiap rawi, kemudian mereka menyimpulkan dengan korina-korina tertentu mereka. Jadi yang kita dapat nih karena sodukon wa yukti fil hadis tsauri bla bla bla, itu semua Anda dapati dari 3 orang ini saja. Kira-kira paham ya? Jadi kalau antum dapat dari jarahnya Imam Bukhari berbeda sama yang Anda tulis, itu Anda bilang Anda minta maaf karena Anda nggak sampai ke sono ngelihatnya. Wallahu ta'ala alam. Kira-kira paham nanti ikhwah sekalian, takutnya nanti misalnya antum dapatin di buku lain, misalnya kitab silsilah hadis dhaifah, ya kan? Atau maudhu. Nah, oke, baik. Misal silsilah al-hadis dhaifah sama maudhu, itu kan punya Syekh Albani. Beliau itu kan punya thariqah sendiri menyimpulkan. Sebagaimana Al-Imam Ibnu Hajar Asqalani dan lainnya. Beliau dari kalangan mutaakhirin. Beliau menyimpulkan dari jarh wa ta'dil ulama mutaqaddimin. Sama kayak mereka 3 ini. Tapi saya pribadi lebih senang dengan kesimpulan dari 3 ulama ini. Wallahu ta'ala. Baik. Boleh dipersilahkan contoh hadis musnad dan marfu. Ada yang mau coba baca? Ustaz. Dipersilakan. Bismillah. Haddatsana Sufyan ibn Waqi' qala haddatsana Zaid bin Hubab an Umar bin Abi Khatham an Yahya bin Abi Katsir an Abi Salamah an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man qara'a hamim ad-dukhan fi lailatin asbaha yastaghfiru lahu 70,000 malak. Oke. Kita enggak pedulikan hukum hadisnya. Kita hanya mencari contohnya. Jadi kita yang pelajari sini masalah sanadnya. Insyaallah kalau silakan diartikan terjemahannya aja. Barang siapa yang membaca. Barang siapa yang membaca surat Ad-Dukhan ya di suatu malam, maka dia akan datang di pagi hari dalam keadaan 70 malaikat beristighfar untuk 70.000 malaikat beristighfar untuknya. Baik. Jadi ini hadisnya, contoh hadis dalam keadaan musnad dan marfu. Tadi apa? Wahwa mattasola isnaduhu. Ya kan? Ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu musnad. Marfu tadi apa? Siapa ingat? Apa yang disandarkan? Ma'udhifa ila Nabi sallallahu alaihi wasallam khassatan. Ya kan? Muttasilan au kana ghairahu. Yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam khusus kepada beliau, mau dia bersambung ataupun tidak. Jadi marfu itu lebih umum daripada musnad. Dari sisi pengertian ini ya. Jadi apa yang hadis musnad, maka termasuk hadis marfu. Paham kira-kira? Setiap hadis musnad maka adalah hadis marfu. Tapi tidak setiap hadis marfu adalah musnad. Kira-kira paham?
Naam Ustaz. Paham, insyaallah. Nah, dari sisi mana dikatakan musnad dan marfu hadis ini? Yang pertama, hadisnya disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu bukti bahwasanya disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dari mana buktinya bahwasanya hadis ini musnad, yaitu ittisal, yaitu sanadnya bersambung semua. Sesambung semua. Sebagaimana saya katakan bahwasanya musnad itu tetap dikatakan musnad walaupun zahirnya musnad. Walaupun sebenarnya dia ada illah. Ada terdapat rawinya majhul kah, ada yang lain. Selama zahirnya ittisal, maka sudah dikatakan musnad. Karena di sini ada rawi namanya Umar bin Abdullah bin Abi Qas'am al-Yamami. Beliau dhaif dan riwayatnya majhul. Maksudnya keadaan dia itu majhul, nggak diketahui tanggal lahir dan tanggal wafatnya. Tapi secara zahir hadis ini kira-kira dihimpit tahun 203 dan 229. Itu kira-kira ketemu nggak di antara dua hal ini atau jauh banget jaraknya? Secara zahir, secara tampak mata antum. Kira-kira orang tengah ini umurnya di antara kedua orang ini atau tidak? Dapat menyambung dua orang ini enggak? Dapat Ustaz. Ya, secara zahir. Secara zahir tampak, makanya dia masuk ke hadis musnad. Kemudian kan saya katakan bahwasanya tidak mengharuskan hadis musnad dan hadis marfu itu sahih. Maka saya kasih contohnya hadis dhaif. Cara wa ta'dil tadi, ya misalnya sebentar ya, Owen. Jadi secara zahir hadis ini musnad. Dan saya katakan bahwasanya musnad dan marfu itu tidak mewajibkan di hadis itu harus sahih. Bisa dhaif, bisa hasan. Di sini hadis musnad dan marfu'nya masuk ke kategori mana? Kalau secara zahir tampak. Hadisnya sahih, dhaif. Kenapa? Karena ada riwayat majhul. Walaupun kata majhul di sini bisa banyak ikhtilaf para ulama. Misalnya, apakah kalau di bawahnya ada thiqah, di atasnya soduk doang tapi banyak salah, itu bisa mentausikkan tengah-tengah? Itu juga ada ikhtilaf ulama. Dan yang paling hebat dalam masalah ini seingat saya itu adalah Imam Daruqutni. Makanya kalau antum dapati ada riwayat hadis Imam Daruqutni, biasanya beliau itu meriwayatkan hadis-hadis yang zahirnya bermasalah tapi disahihkannya atau dihasankannya. Antum perhatikan itu. Biasanya kalau beliau meriwayatkan hadis, maka hadisnya itu biasanya nampaknya bermasalah, tapi dia bisa menghasankan atau mensahihkannya. Bisa dari sisi dia mencari jalur lain, atau bisa dari sisi dia mendapat korinah-korinah tertentu yang menyebabkan hal itu menjadi hasan dan diterima dan lainnya. Jadi kira-kira mengenai hadis musnad dan marfu paham? Mafhum? Ada yang mau insyaallah. Oke, kembali ke PPT lagi. Kita lanjut ke muttasil dan mauquf. Baik. Muttasil pengertiannya wa huwa mattasala isnaduhu marfu'an aw kana mauqufan wa yusamma mausulan aidan. Muttasil apa yang bersambung sanadnya secara marfu atau mauquf. Secara marfu ataupun mauquf. Maka muttasil di sini umum. Umumnya apa? Ia bersambung sanadnya secara marfu, yaitu secara sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hadisnya, atau secara mauquf, yaitu perkataan sahabat atau yang sampai hadisnya kepada sahabat doang, tapi sanadnya harus bersambung, nggak boleh terputus. Jadi apa yang disandarkan kepada Nabi ataupun apa yang disandarkan kepada sahabat, tapi sanadnya bersambung, tidak boleh terputus. Kira-kira paham? Dapat gambaran? Atau masih ngebayang apa kita bilang gantung ya? Muttasil itu apa yang bersambung sanadnya secara marfu ataupun mauquf. Jadi hadis itu ada 3 ya.
Ada marfu, mauquf sama maqtu'. Marfu itu ma udifa ila nabi. Mauquf ma udifa ila sahabah. Maqtu' ma udifa ila tabi'in. Kalau marfu sandar kepada nabi, mauquf kepada sahabah, kemudian maqtu' kepada tabi'in. Nah, kalau disandarkan kepada dua hal ini, yaitu para sahabat ataupun nabi, tapi sanadnya bersambung sampai ke mereka dua ini, maka dinamakan muttasil. Kira-kira paham? Paham Ustaz. Alhamdulillah. Berarti maktu itu enggak mutasil Ustaz. Yang sampai tabi'in tadi. Maktu kenanya nanti ke mursal. Nanti kita bahas insyaallah. Maktu kenanya ke mursal insyaallah. Dapat gambaran muttasil? Jadi kata muttasil ini artinya bersambung. Mau dia bersambung kepada nabi ataupun kepada sahabat, namanya tetap muttasil. Tapi kalau musnad bersambung kepada nabi, tapi harus yang disandarkan kepada nabi, tapi harus bersambung. Paham? Atau masih terbang-terbang nih kebayangannya? Karena berusaha ngasih bahasa yang mudah insyaallah. Tapi nanti antum apa buat muqaranah aja ya. Maksudnya antum timbang-timbang dari tarif-tarif ini sendiri, antum tulis di buku, ya kan? Tarif-tarif yang anda buat, antum pikir-pikir, lihatin lama-lama bedanya apa ini. Insyaallah nanti dapat sendiri. Kalaupun emang belum paham dengan apa yang anda jelaskan. Jadi itu dia maksud muttasil, yaitu apa yang bersambung sanadnya secara marfu ataupun mauquf, bukan maqtu. Ingat ya, maqtu masih maksudnya ke tabi'in, insyaallah. Salah, ke tabi'in, ke mursal, hadis mursal. Kemudian mauquf, yaitu bahwal mariwiyun anis sahabah qaulan aw fi'lan aw nahwa muttasilan kana aw munqati'an wa yusta'malu fi ghairihi muqayyadan fa yuqal waqfuhu fulanun ala ata masalan, yaitu apa yang diriwayatkan oleh para sahabat berupa perkataan, perbuatan ataupun semisalnya secara bersambung ataupun terputus. Nah, kalau muttasil maka mengharuskan mauqufnya muttasil. Kalau mauquf tidak mengharuskan muttasil. Sebagaimana tadi marfu mengharuskan muttasil tadi. Ingat kan tadi marfu Iya, mengharuskan harus. Ayo lihat lagi. Enggak harus. Oh, enggak harus. Enggak ada. Tadi marfu enggak mengharuskan muttasil. Muttasilan aw kana ghairuhu. Iya, artinya enggak mengharuskan muttasil. Begitu juga mauquf tidak mengharuskan muttasil. Boleh dia muttasil ataupun munqati'an. Nah, maka biasanya menggunakan kata waqaf kalau dalam hadis-hadis itu. Nah, menggunakan kata waqfuhu atau bla 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 misalnya. Wallahu taala alam. Kira-kira dapat nggak gambarannya? Atau ada yang perlu dijelaskan? Dapat? Kalau nggak paham bilang. Hadis mauquf ini yang berbicara tentang hadis itu sahabatnya atau tabi'in? Mauquf itu yang berbicara si sahabat, membicarakan tentang sahabat, bisa dari perbuatan ataupun perkataan. Misalnya Atok kan tabi'in, ya, Atok itu tabi'in. Atok mengatakan, bukan Atok dalang sini ya, tapi Atok yang tabi'in mengatakan apa? Saya melihat Ibnu Abbas melakukan ini. Itu harusnya mauquf, walaupun perkataannya perkataan tabi'in. Karena yang dikabarkan tentang apa? Perbuatan Ibnu Abbas. Kira-kira paham? Paham, Zat. Oke, bagus. Kalau sahabat bilang sahabat lain, namanya apa, Zat? Mauquf juga. Kalau sahabat lain bilang sahabat lain juga dikatakan mauquf. Yang penting yang dikabarkan itu apa? Kalau yang dikabarkan adalah sahabat, maka namanya mauquf tetap. Oke. Kita lanjut. Hadis musnad, marfu sama-sama disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Benar. Musnad tidak mengharuskan muttasil, marfu tidak mengharuskan muttasil. Belum Ustaz. Berarti kalau mauquf boleh selain perkataan Rasul dan sahabat. Mauquf
itu kepada sahabat saja, bukan kepada Nabi, kepada sahabat saja. Kalau marfu kepada Nabi saja. Kalau maqtu itu kepada para tabi'in. Kira-kira paham Rumaiso atau Rumaisa? Murid saya juga di kelas ada namanya Rumaisa juga. Ada 2 Rumaisa. Ustaz, Dipersilakan. apa berarti maksudnya mauquf itu dia bukan hadis Ustaz ya, dikarenakan perkataan para sahabat gitu Ustaz? Bisa berupa hadis secara hukum. Misalnya para sahabat mengatakan sesuatu yang itu besar kemungkinan adalah dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya sahabat mengatakan dulu ada Bani Israel melakukan seperti ini, bla 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 bla, ya kan? Kira-kira informasi Bani Israel itu didapat dari siapa? Dari Nabi Ustaz ya? Dari Nabi. Nah, itu hadisnya mauquf secara sanad, marfu secara hukum. Paham maksudnya? Hukumnya marfu. Oh, enam Ustaz. Dapat gambarannya? Tadi gimana Ustaz? Secara hukum apa tadi Ustaz? Secara hukum, misalnya dia mengabarkan bahwasanya, misalnya Ibnu Abbas menafsirkan sebuah ayat, mengatakan ini ayatnya berhubungan tentang Bani Israel, mengenai Bani Israel yang durhaka bla bla bla. Anda tanya sama antum, dari mana Ibnu Abbas tahu tafsiran ayat itu misalnya? Rasulullah. Dari Rasulullah. Itu perkataan Rasulullah atau perkataan Ibnu Abbas? Perkataan Rasulullah tapi dinukil Ibnu Abbas Ustaz ya? Salah, itu perkataan Ibnu Abbas. Yang dapat ilmu ini dari mana? Dari Rasulullah. Dari Rasulullah. Maka hukumnya itu mauqufun fis sanad, marfu'un fil hukum. Sanadnya mauquf karena dikatakan oleh sahabat. Tapi matmun, yaitu materi atau kandungan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas, dihukumi apa? Marfu. Oh, nah, Ustaz. Paham? Nah, insyaallah. Oke, alhamdulillah. Muttasilan kana umum qati'an, itu tersambung atas khususnya apanya Ustaz? Sanadnya. Sanadnya full bersambung secara zahir atau tidak. Misalnya kalau hadisnya terputus ya nggak dibilang muttasil, tapi munqati. Misalnya dari Ana ke Hanif, dari Hanif ke Owen, dari Owen ke fulan yang lain, Rumaiso misalnya. Maka Owen hilang. Secara gambaran hadis ini terputus. Tuh. Nah, kan tadi saya kasih misal secara mujmal aja. Ya, anggap sajalah Israiliyat tadi itu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya. Silakan, Ustaz Zulham. Apa yang mau ditanyakan Ustaz Zulham? Terkait ini tadi Ustaz, apa namanya, yang permisalan yang dari Israiliyat tadi, yang disebutkan Ibnu Abbas, itu kan beliau mendapatkannya dari Rasulullah. Tapi kalau khabar tadi itu tidak disampaikan dari Rasulullah, bukankah itu seperti perbuatan tadlis gitu Ustaz? Barakallahu fiik. Maksudnya nggak paham, ulang. Talbis. Kan dapatkan kabar tadi itu kan dari Rasulullah, tapi hal itu disandarkan kepada sahabat gitu kan. Nah, dengan tidak menyertakan kabar tadi itu dari Rasulullah. Apakah perbuatan ini tidak termasuk di antara perbuatan tadlis? Oh, tadlis. Sebenarnya gini, itu para ulama mengatakan hukum marfu ini atau tidak, itu kan bisa ijtihadi ya. Bisa, kenapa? Karena kasih contoh Israiliyat. Karena itu bisa dua kemungkinan. Yang pertama, Ibnu Abbas dapat sendiri dari bacaan beliau dari kitab-kitab para ulama, kitab-kitab terdahulunya, yaitu seperti Injil misalnya, kitab Taurat dan lainnya, atau dari cerita-cerita nenek moyang mereka, atau bisa dari sandarannya ajarannya kepada Rasulullah SAW secara umum. Rasulullah nggak menggunakan perkataan secara khusus, tapi ditafsirkan dan disimpulkan oleh Ibnu Abbas. Maka terjadilah itu mauquf kepada Ibnu Abbas secara sanad, marfu secara ilmunya, matmunnya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.
Kira-kira paham enggak? Dapat gambaran yang Anda maksud enggak? Bukan termasuk tadlis lebih tepatnya. Paham Gimana? enggak kira-kira? Enggak Jadi tidak termasuk termasuk tadlis. Ustaz. Enggak Tip, termasuk tip, tadlis. tip. Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Karena tadlis itu nanti ada sesuatu yang bisa masuk kepadanya niat ya. Niat. Jadi ada tadlis yang secara sengaja, ada tadlis secara tidak sengaja. Allah Ta'ala alam. Nanti insya Allah kita bahas di masalah tadlis. Baik. Misal hadis muttasil mauquf. Oke, dipersilahkan. Siapa mau baca? Ayo, siapa mau baca? Nasad. Dipersilakan. Haddatsana Musaddad, haddatsana Yahya bin Sa'id, an Ibn Jurayj, an Atha, an Jabir qala kunna na'zilu ala ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini hadis mengenai dibolehkannya azal. Azal itu secara hukum fikih artinya mengeluarkan sperma laki-laki di luar rahimnya perempuan ketika berhubungan badan. Itu. Dan hadis ini mengenai hal itu. Nah, hadis ini muttasil dan mauquf. Yaitu muttasil tadi apa? Yaitu apa yang disandarkan kepada Nabi ataupun sahabat. Secara bersambung, jadi umum dia. Bisa sahabat, bisa Nabi. Dan di sini saya sandarkan kepada Nabi. Kepada Jabir. Kepada Jabir. Karena Jabir mengatakan mengenai zamannya dulu. Nah, dan mauquf yaitu apa disandarkan kepada Jabir. Jadi dua hal sini, dia mauquf dalam keadaan muttasil. Yaitu sanadnya bersambung dari Musaddad, dari Yahya bin Sa'id, kemudian dari Ibnu Jurayj, kemudian dari Atha bin Abi Rabah dan Jabir bin Abdullah. Maka hadisnya ini muttasil dan dalam keadaan mauquf. Mengenai lebih cocok mauquf dalam keadaan muttasil. Yaitu apa perkataan sahabat yang hukumnya dari Nabi dan dia sanadnya bersambung. Dapat kira-kira gambaran kenapa ini jadi contoh hadis muttasil mauquf? Dapat gambaran? Dapat maksudnya? Dapat Ustaz. Dapat, ada yang nggak dapat kira-kira? Ulang Ustaz. Oke, dapat ya? Dapat. Dan ini antum bisa baca taruh data ta'dilnya di sendiri-sendiri saja, nggak apa-apa. Ana menyampaikan kayak gini biar antum paham yang kita sampaikan ini sebenarnya bersumber. Ya, silakan Ustaz Zulham lagi. Nggak ada Ustaz, nggak ada. Tadi tunjuk tangan bukan ya? Ana Ustaz. Oke. Ana Ustaz. Oke, silakan. Ini Ustaz, jadi walaupun dia misalkan hukumnya dhaif atau hasan, yang penting mauquf disebut mauquf Ustaz. Gitu ya. Ya, tetap mauquf. Dhaif, hasan, sahih itu belakangan. Hukuman belakangan. Itu insya Allah belakangan. Walaupun dibahas di awal, tapi itu menghukumi semua pengertian nanti insya Allah. Mursalnya sahih, dhaif atau hasan bisa masuk. Atau mu'an'an, dhaif, sahih atau hasan. Kemudian dan lain-lain. Mu'allaq, dhaif, sahih atau hasan. Itu juga mauquf, dhaif, sahih atau hasan. Jadi kembali ketiga itu nanti semua. Semuanya kembali ketiga itu kecuali maudhu. Nanti maudhu itu memang cabang dari hadis dhaif. Maudhu, mungkar dan lainnya. Wallahu taala alam. Kira-kira paham ya? Ada yang nggak paham? Soalnya kalau belajar ilmu hadis ini kalau kelewat satu istilah aja udah berabi loh soalnya. Baik, kita lanjut. Maqtu dan munqati. Nah, beda nih ya. Maqtu dan munqati. Pengertian yaitu wawal mauquf ala tabi'i qaulan aw fi'lan. Yaitu apa yang terhenti pada tabi'in, yaitu apa yang disandarkan kepada tabi'in berupa perkataan dan perbuatan. Contohnya, Anda langsung buat sini contohnya, nggak pakai rawi karena biar lebih cepat. Yaitu qaul Yahya bin Katsir la yastata'ul ilmu bi rahatil jasad. Nggak bisa didapatin ilmu itu dengan baik. Tidak dapat ilmu itu dengan jasad yang tenang-tenang saja.
Nah, ini perkataan siapa? Yahya bin Katsir. Yahya bin Katsir siapa? Tabi'in. Maka perkataan ini dinamakan maqtu'. Kenapa? Karena disandarkan kepada tabi'in, bukan disandarkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan bukan disandarkan kepada sahabat. Kira-kira paham? Nah, Ustaz. Insyaallah. Mudah, ini mudah insya Allah. Jadi ada 3. Ada marfu' yang disandarkan pada Nabi, muttasilan, au kana, ghairu muttasilan. Kemudian mauquf, yaitu sandarkan kepada sahabat, muttasilan, au kana, ghairu muttasilan. Kemudian yang ketiga, maqtu', yaitu disandarkan kepada tabi'in, muttasilan, au kana, ghairu muttasilan. Tetap, tapi nanti penghukuman sahih enggak ini maktu'nya, sahih enggak ini mauqufnya, sahih enggak ini marfu'nya itu belakangan. Itu belakangan. Kemudian munqati'. Munqati'. Pengertian bahwa malam yattasil isnaduhu min ayyi wajhin kan, yaitu apa saja yang tidak bersambung sanadnya dari sisi manapun. Maksudnya dari sisi manapun, dari sisi mana? Bisa dari sisi bawah, bisa dari sisi tengah, bisa dari sisi atas. Sanadnya enggak bersambung 2 rawi kah, 3 rawi kah, 1 rawi kah? Selama ada sanadnya tidak tersambung atau terputus, maka dinamakan munqati'. Jadi apapun jenis terputusnya sebuah sanad dalam hadis, maka dinamakan munqati'. Paham tidak? Semua hadis yang sanadnya terputus, bukan dari awal sampai habis bukan, tapi dari sisi manapun. Mau dia sanadnya di awal, atau rawi ketiga yang terputus, ataupun rawi kelima yang terputus doang, atau 3/5, atau 4/5, atau 6/7. Selama namanya terputus sanadnya, namanya munqati'. Paham atau tidak? Dapat nggak gambaran? Apa Ustaz? Dia bisa jadi terputus tuh karena ini misalkan perawinya tahunnya itu nggak cocok Ustaz. Misalkan dia Bisa. kelima ini. Tahunnya nggak cocok. Ya, tahunnya nggak cocok, nggak bertemu. Kemudian kalaupun bertemu, tahunnya nggak ada iltiqo, yaitu nggak ada pertemuan. Misalnya tahunnya sama, Ana sama antum Hanif, antum misalnya, ini Hanif, antum di Madinah, Ana di Medan misalnya. Tahun kita sama nggak kira-kira? Anggap apa yang sekarang? Iya, sama nggak kira-kira? Ya, sama hidup kita. Sama. Ana tanya sama antum. Kalau nggak ada Gmail, nggak ada WA, nggak ada telepon, kira-kira walaupun tahunnya sama, mungkin nggak kita bersambung sanad kita? Tidak, kemungkinan besar tidak, Ustaz. Karena nggak bertemu saat jauh. Nggak bertemu dan hampir mustahil, ya kan? Dan itu dikamakan munqati', walaupun dohirnya apa? Muttasil. Nah, itu yang tahu-tahu masalah kecil-kecil kayak gitu siapa? Ya, itu ulama ilal. Kadang ulama ilal itu mereka yang tahu-tahu. Terkadang ada yang keselip mata-mata muhadis itu, tahunnya sama ini tahunnya sama, ini pasti ketemu nih, nggak mungkin. Nah, mungkin kayak gitu, makanya diteliti. Imam Bukhari misalnya diteliti sama Imam Muslim, kan itu guru murid. Apakah mereka pernah ketemu di suatu tempat misalnya? Kalau nggak pernah ketemu, ya artinya hadis diriwayatkan oleh mereka dua itu nggak mungkin namanya bersambung, artinya terputus, walaupun mereka sezaman. Paham nggak kira-kira? Insyaallah paham. Oke. Silakan. Apa yang mau coba baca? Contohnya nih, biar lebih paham. Siapa ini mau masuk? Hey Ustaz. Silakan. أخبرنا أحمد بن عبد الله حدثنا زائدة عن الأعمش عن مسلم عن مسروق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء علما أن يخشى الله وكفى بالمرء جهلا أن يعجب بعلمه أن يعجب بعلمه. Ya. Coba diartikan, bisa?
langsung dari Muslim Ya, dan dari artinya Masruq. enggak langsung matanya saja. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cukuplah seseorang itu dikatakan berilmu jikalau dia itu takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan cukuplah seorang itu dikatakan bodoh jika dia takjub dengan ilmunya sendiri. Oke, baik. Di Ujub sini dengan ilmu. kita perhatikan ikhwas. Ya, kita perhatikan di sini ada keanehan nggak sanadnya? Ada nggak kira-kira keanehan sanadnya? Ada. Yaitu Masruq langsung ketemu siapa? Nabi. Ya kan? An Masruqin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hilang nih kolanya, nah buat satu lagi. Nah, Masruq itu tabi'in. Tahu Masruq ya? Yang dia itu antum pasti pernah baca sirah beliau di kitab-kitab para ulama yang kenapa namanya Masruq itu karena dia dicuri dulu kecil. Wallahu a'lam. Nah, nama aslinya itu Abdurrahman bin Malik ya. Beliau itu wafat tahun 63 ya, seingat anak. Lahir tahun berapa ya? Dan Rasulullah itu kan wafat di 10 Hijriah kan? Di 10 Hijriah. Nah, kira-kira ketemu nggak Masruq sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak, Ustaz. Nggak ketemu, karena Masruq ini tabiin Masruq, imam besar. Insya Allah ya. Imam besar. Nggak ketemu Masruq sama Rasulullah karena Masruq ini tabiin. Nah, secara zahir hadis ini apa? Munqati, yaitu terputus sanadnya. Terputus karena nggak memungkinkan Masruq itu ketemu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam secara langsung. Mustahil. Tapi antum bisa nggak menghukumi hadis ini seperti ini langsung doif? Nggak bisa, Ustaz. Belum. Bentar, nah ada apa ini? Nah, baik. Nah, baik. Tapi antum tahu nggak guru-guru Masruq siapa? Sahabat. Ustaz. Sahabatnya siapa? Coba antum cari sebentar. Antum cari sebentar. Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian siapa lagi? Aisyah, Ali juga ya, Ibnu Mas'ud ya. Dan lainnya ya. Singkat ana ya. Nah, itu guru-gurunya Masruq. Ana tanya kepada antum. Mungkinkah Masruq berbohong mengenai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Enggak mungkin, Ustaz. Gak mungkin. Enggak mungkin. Karena beliau imam besar. Gak mungkin. Jadi sebenarnya hadis seperti ini yang zahirnya munqati itu muttasil. Kenapa? Dengan husnudzon kita kepada Masruq yang punya guru dari Aisyah, Ali dan lainnya. Nah, maka hadis-hadis kayak gini sebenarnya perlu penelitian banyak gitu. Nggak bisa menelitinya langsung, ini nggak sambung Masruq dengan Rasulullah, doif, nggak bisa gitu sistemnya. Kita teliti lagi, Masruq ini punya hubungan apa sama Rasulullah kok bisa langsung. Dan mungkin saja kesalahan bukan dari Masruq. Kenapa Anda bilang mungkin kesalahan bukan dari Masruq? Ada yang bisa ngasih wajah pada Ana, buat Ana percaya bahwasanya ini bukan salah si Masruq. Hadisnya kayak gini. Silakan. Dari rawinya, rawi yang meriwayatkan. Apa? Nggak dengar Ana? Rawi yang meriwayatkan. Rawi yang meriwayatkan kenapa? Kira-kira. Dia nggak menyebutkan di atasnya Masruq itu sahabat. Nah, mungkin saja benar kata tuh, Masya Allah, bagus. Itu wajah bagus. Mungkin saja Masruq menyebutkan sahabatnya, tapi mungkin di antara semua ini ada yang lupa atau lupa menuliskan atau lupa menyebutkan siapa di atas Masruq. Bisa lupa menyebutkan dikarenakan banyak hal. Bisa tidak menyebutkan bisa dikarenakan banyak hal. Bisa dikarenakan karena dia ragu, bisa dikarenakan dia itu emang lupa, ya kan? Bisa juga dikarenakan
dia itu berniat buruk. Ada juga orang kayak gitu. Namanya rawi. Rawi itu kan bermacam-macam. Nah, dari semua itulah. Makanya zahirnya munqati. Tapi besar kemungkinan ini muttasil atau tidak? Ya, Ustaz, kemungkinan. Besar kemungkinan. Karena nggak bilang ini muttasil. Karena secara zahir munqati. Tapi dihukumi para ulama besar kemungkinan ini muttasil dengan banyaknya qarinah yang menunjukkan hal itu. Nah, Ana kasih contoh kayak gini antum, dan Ana ajak berpikir sama antum seperti ini. Biar antum tahu sekalian, teman-teman sekalian. Itulah gunanya kita belajar ilmu alat seperti ini. Yang pertama itu menyadarkan diri kita bahwasanya tidak mudah menghukumi sesuatu dengan pandangan kita yang pendek ini. Pandangan ulama aja kadang-kadang ada terselip ya. Yang mereka itu sangat-sangat kita bilang sangat-sangat fokus terhadap agama. Konon lagi kita yang matanya itu bisa dibilang 4/5 nengok dunia, 1/5 nengok akhirat, pasti banyak salah kita. Jadi Anda nasihatin antum ketika kita belajar seperti ini, dan Anda termasuk bahagia sekali walaupun antum nggak paham ilmu Anda sekalipun dari apa yang Anda jelaskan semuanya dari awal sampai akhir pelajaran entar nanti. Yang penting antum dapat faedah bahwasanya antum itu dan Anda pribadi lebih sadar kedudukan kita di kalangan para ulama rahimahumullah ta'ala. Baik, kita lanjut lagi masalah mursal dan mu'dhal. Ada yang mau tanya? Dipersilakan. Ustaz, Ya, dipersilakan. itu kan tadi Masruk itu kan wafatnya sekitar 60-an Hijriah Ustaz ya? Iya. Dan itu kan dikatakan tabi'in. Pertanyaan anak, sebenarnya zaman tabi'in itu mulai dari tahun berapa Ustaz ya? Zaman tabi'in itu sebenarnya nggak dihitung dengan tahun ya, tapi dihitung dengan mereka itu nggak ketemu Nabi. Oh, Kira-kira paham? Oh, berarti yang lahir sekalipun masih di abad pertama tapi nggak ketemu Nabi dikatakan tabi'in Ustaz ya? Nggak juga. Maksudnya ketemu Nabi ini, Nabi wafat baru dia lahir. Bisa. Atau Nabi wafat tapi dia masih sobi. Ya, itu istilah ulama ya. Apakah masuk sahabat ataukah dia masuk tabi'in. Misalnya ada sahabat nih. Dia lahir ketika Rasulullah mau wafat. Apakah masuk ke dalam bagian sahabat atau masuk bagian tabi'in? Itu istilah ulama. Kira-kira paham enggak? Oh, nah, Ustaz. Berarti Ustaz, kalau sahabat itu seseorang bisa dikatakan sebagai sahabat Nabi dengan syarat harus melihat Nabi kan Ustaz ya? Iya, di bagian beberapa bagian penjelasan para ulama. Ada yang tidak mensyaratkan lihat. Tapi cukup sezaman dengan Nabi dan beriman. Oh, walaupun nggak pernah ketemu tetap dikatakan sahabat? Ada, dan itu yang dirojikan beberapa banyak ulama diantaranya. Dikarenakan siapa sahabat yang nggak ketemu Nabi? Ada yang tahu? Uwais al-Qarni. Siapa namanya? Uwais al-Qarni. Ya, Uwais al-Qarni. Nah, di situ nanti kenanya apakah Uwais al-Qarni termasuk sahabat atau tidak. Wallahu ta'ala alam. Oh, nah, Ustaz. Mahfum. Ustaz. Ya, dipersilakan. Siapa lagi itu? Berarti munqati itu lawannya mutasil Ustaz ya? Ya, munqati lawannya muttasil. Oke, ada lagi? Baik, kita lanjut. Oke, Ana agak capek, boleh ada yang bisa baca. Ana baru pulang ngajar soalnya. Dipersilakan, boleh bantu. Ada yang... Ustaz. Dipersilakan. Yang Indonesianya juga Ustaz? Mursal wa huwa qawlu tabi'i wa illam yakun kabiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa minhuma khufiya irsaluhu. Yaitu perkataan tabi'in walaupun bukan tabi'in besar dan setiap yang tersembunyi irsalnya. Haddatsani Muhammad bin Rafi' an Hujjain anil Laits an Aqil an Ibni Syihab an Sa'id bin al-Musayyib
anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an bai'i al-muzabanah wal muhaqalah. Nah, baik. Hadis mursal. Hadis mursal itu yaitu perkataan tabi'in. Mau dia tabi'in yang besar ataupun tabi'in yang kecil. Maksudnya itu tabi'in besar, tabi'in kecil itu sebagian ulama itu mengklasifikasikan seperti ini. Yang dia paling dekat dan paling banyak ketemu para sahabat, maka dinamakan tabi'in besar. Tabi'in besar. Sebagian juga mengklasifikasinya dengan yang dia itu lahir dalam keadaan Nabi masih ada. Tapi dia masih kecil banget, mungkin 5 tahunan seingat saya. Batasnya berapa saya lupa. Masih sobi. Tapi Nabi dia masih sobi, Nabi udah lahir. Dia masih sobi, Nabi meninggal. Itu dikatakan tabi'in besar. Wallahu ta'ala alam. Jadi kita nggak pedulikan, yang penting tabi'in. Tabi'in, setiap tabi'in perkataannya yaitu apa yang perkataan yang disadarkan pada tabi'in walaupun bukan tabi'in besar, dan setiap yang tersembunyi irsalnya, yaitu setiap hadis yang disandarkan kepada tabi'in kemudian tabi'in mengatakan bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dinamakan hadis mursal. Walaupun irsalnya secara tersembunyi. Terkadang tuh ada hadis-hadis yang tampaknya muttasil, tapi dia mursal. Itu banyak ya. Di antara contohnya saya bawa sini, yaitu dari Sa'id bin Musayyab, bisa 2 ya. Sebagian ahli hadis membacanya Musayyab, ada yang mengatakan Musayyib. Anna Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam naha an bai'il muzabanah dan muhaqalah. Mengenai pengertian ini nggak saya bahas. Bahwasanya Rasulullah SAW melarang jual beli muzabanah dan muhaqalah. Di sini yang ketemu yaitu Sa'id bin Musayyib dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apakah mursal di sini diterima atau tidak? Nah, sebelum itu saya bahas dulu bahwasanya ulama sepakat. Saya bilang sepakat ya. Ada klaim ijma. Saya nggak bilang sepakat seluruh ulama, tapi ada klaim ijma. Saya tarik yang perkataan saya. Ada klaim ijma bahwasanya hadis mursal itu dapat dijadikan hujjah dengan syarat-syarat yang berbeda. Kira-kira paham? Ulama ada klaim ijma bahwasanya hadis mursal itu bisa dijadikan hujjah dengan beberapa syarat-syarat. Dan setiap syarat-syarat itu bisa berbeda-beda para ulama mengenainya. Jadi anda paham. Jadi hujjah di sini bukan berarti menjadi sumber utama, bukan. Bisa menjadi korinah juga, bisa dijadikan syawahid yang lain juga. Tuh ada klaim ijma. Walaupun anak pribadi, ini perlu diteliti kembali klaimnya, karena ada juga pengingkar, tapi dia pengingkar mutlak. Kemudian Al-Hafidh Al-Iraqi, seingat saya ya, dalam kitabnya, dalam syarahnya itu syarah Fathul Mughith, punya As-Sakhawi, yaitu syarah Al-Fiyadil Hadith, yaitu punyanya Al-Iraqi. Saya ingat saya ada 10 khilaf ulama mengenai apakah hadis mursal ini diterima dijadikan hujjah atau tidak. Dengan itulah 10 mazhab ini berbeda-beda syarat. Nah, di sini saya katakan As-Sakhawi mengatakan di sini ada di antara ulama itu yang dia menolak secara mutlak tanpa syurut. Ada yang sisanya itu menerima dengan syurut-syurut tertentu. Di antara yang menerima itu, ini saya bacakan ya, yaitu Imam Abu Hanifah, Imam Malik dalam riwayat masyhurnya, kemudian jumhur pengikut dari keduanya, kemudian Imam Ahmad dalam suatu riwayat, kemudian Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala
menghikayatkan bahwasanya ini adalah pendapat jumhur ulama dan kebanyakan ulama, yaitu membolehkan berdalil dengan hadis mursal. Dan Imam Ghazali juga menukilkan bahwasanya ini pendapat jumhur ulama juga. Dan hatta Daud Az-Zahiri, tahu Daud Az-Zahiri ya, yang sering kita bicarakan sebelumnya, itu juga mengklaim bahwasanya hadis-hadis mursal yaitu marasil itu dijadikan hujjah oleh kebanyakan ulama. Kebanyakan ulama. Wa amal marasil faqad kana aktsarul ulama yahtajuna biha fima madha, yaitu mislu Sufyan Ats-Tsauri wa Malik wal Auza'i hatta ya Asy-Syafi'i rahimahullahu taala fatakallama fi dzalika wa tabi'uhu alaihi Ahmad wa ghairuhu. Yaitu kebanyakan ulama itu membolehkan berdalil dengan hadis mursal. Intinya itu, walaupun ada klaim ijma, itu kita tidak pakai saat ini. Bagi saya, ya saya pribadi, klaim ijma itu perlu diteliti kembali. Wallahu taala alam. Jadi seingat saya ada 10 mazhab dalam hal itu. Nanti saya foto bukunya kalau sempat ya. Hadis maqtu dan mursal sama-sama dari tabi'in. Benar. Bedanya maqtu itu emang perkataan tabi'in. Sedangkan mursal perkataan tabi'in yang disandarkan kepada Nabi. Kira-kira paham? Nah, baik. Afwan Ustaz. Hmm. Yang tadi bisa diulang Ustaz? Pertama, maqtu itu perkataan tabi'in asli. Paham? Non Ustaz. Kalau mursal, perkataan tabi'in disandarkan kepada Nabi. Tabi'in, ya. Mursal ini termasuk munqati, iya. Semua terputus sanad, gimana pun jenisnya, dinamakan munqati. Paham? Tapi nanti ada takwil-takwil tersendiri mengenai mursal ini. Kenapa dijadikan hujjah. Tapi intinya, dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, rahimahullah ta'ala, beliau secara dasar sebenarnya menolak hadis mursal dijadikan hujjah. Tapi beliau membolehkan dengan syarat. Nah, itu dia. Membolehkan dengan syarat. Sebenarnya berapa syaratnya saya nggak ingat pasti ya. Dan insya Allah kita bahas di pembahasan mabahis hadis lebih lengkapnya di usul fikih. Di antaranya itu beliau menerima mursal, yaitu mursalnya Sa'id bin Musayyib. Yaitu Sa'id bin Musayyib. Beliau menerima mursal hadis dari Sa'id bin Musayyib. Misalnya hadis ini beliau terima. Kenapa? Karena mursalnya dari Sa'id bin Musayyib. Maka karena beliau mempunyai pembolehan dalam hal itu, maka hadis ini di sisi Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala diterima. Kenapa? Karena mursal yang masuk di dalam kategori mursalnya yang diterima oleh Imam Syafi'i. Jadi beberapa ulama itu, insya Allah kita bahas bentar. Jadi beberapa ulama itu membuat syarat bisa dari sisi tabi'innya. Misalnya Imam Syafi'i membuat tabi'innya itu dari sisi Sa'id bin Musayyib, kemudian Atha, kemudian beberapa ulama itu anak lupa. Tapi ada ulama lagi makin banyak. Ada lagi ulama yang lain mengatakan siapa aja tabi'in kita terima. Yang penting dia jujur. Dan seterusnya. Nah, itu dia. Jadi intinya dulu ini mursal itu apapun yang disadarkan kepada Nabi tapi dari tabi'in. Bahwa kalau tabi'in wa illam yakun kabiran qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dia. Itu namanya mursal. Kira-kira paham? Untuk masalah kehujjahannya kita bakal bahas lebih dalam di usul fikih. Kira-kira paham, ikhwah? Ada yang nggak paham masalah mursal? Insyaallah paham Ustaz. Oke, anak anggap perkataan antum kewakilan. Kemudian mu'dal. Mu'dal itu pengertian apa? Bahwa masa min isnadihi itnani fa'aksar wa yusama munqati'an aidan fa kullu mu'dalin munqati'un wala aksar. Yaitu apa yang terputus darinya atau hilang darinya dari sanadnya itu 2 rawi atau lebih. Nah, disyaratkan dalam hadis mu'dal itu ada 2 rawi yang hilang. Ada 2 rawi yang
hilang atau lebih, bisa 2, bisa 3, bisa 4, bisa full, maka bisa ditambahkan mu'dol. Maka setiap mu'dol adalah munqati, maka tidak setiap munqati adalah mu'dol. Ini yang dikatakan Imam Ibnu Mulakin dalam kitabnya, yaitu apa yang hilang dari sanadnya 2 rawi atau lebih. Kira-kira paham? Tidak paham atau paham tidak? Ustadz, disyaratkan tatabu atau enggak Ustadz? Nah, beberapa ulama, Masya Allah, bagus diingatin. Siapa yang nanya? Saya Ustadz Qatrun. Oke, Kotrun ada. Nah, beberapa ulama ada mensyaratkan tatabu ya. Tapi beberapa lainnya tidak mensyaratkan tatabu. Wallahu a'lam. Tapi beberapa ulama, misalnya As-Suyuti, seingat saya itu tidak mensyaratkan tatabu. As-Sakhawi mensyaratkan tatabu. Jadi itu ijtihadiyah ya. Dua-dua jadi mazhab Syafi'i. Tapi wallahu a'lam, saya pribadi lebih condong ke tidak mensyaratkan tatabu. Tidak mensyaratkan tatabu. Jadi pokoknya 2. Sebagaimana keumuman lafaznya si Imam Ibnu Mulakin ini, tidak, dari lafaznya beliau ini tidak mensyaratkan tatabu. Tahu tatabu ya? Tatabu itu 2 rawinya sekaligus. Misalnya rawi 1 sampai 7. Hilang rawinya 2, 3 langsung. Bukan 2, 4, bukan, tapi 2 langsung dan 3. Atau 3 dan 4, atau 4 dan 5. Nah, iya berurutan, tatabu itu berurutan. Tatabu itu berurutan. Jadi beberapa ulama emang berbeda pendapat apakah disyaratkan tatabu atau tidak. Di antaranya Imam Suyuti itu tidak mensyaratkan tatabu, mensyaratkan tatabu, tidak mensyaratkan tatabu, tidak mensyaratkan tatabu, dan Imam As-Sakhawi itu tidak mensyaratkan tatabu. Wallahu taala alam. Itu nanti saya salah ingat. Nanti kalau boleh diingatkan lagi saya ya. Kalau emang salah. Baik. Kita kasih ke contohnya. Ya, ada yang bertanya? Izin tanya Ustadz. Yang saya mau ngambil contoh mu'dol, tapi yang pakai contoh yang mursal itu ya Ustadz, yang atasnya yang Haddatsana Muhammad bin Rafi'. Maaf, yang tadi Ustadz. Ya, silakan. Ya. Nah. Itu kan Lais, Aqil, Ibnu Syihab, Sa'id bin Musayyib, itu kan semuanya tabi'in ya Ustadz. Semoga nah kalau misalnya 2 mu'dol, berarti kan 2 sanad, 2 rawinya itu hilang, tapi dua-duanya berasal dari satu tobaqat gitu, dan ternyata dalam tabi'in itu ada lebih dari 2 orang gitu, kayak contoh yang mursal tadi. Itu apakah dihukumi mu'dol juga atau gimana Ustadz? Nah, syukran. Kalau seperti itu sebenarnya gini ya. Itu ada kemungkinan mu'dol, ada kemungkinan dia nggak kena mu'dol. Kenapa? Karena nanti bisa kena Sa'id bin Musayyib ini langsung ke An-Aqil. Karena biasanya ada seperti itu. Jadi mereka meriwayatkan dari 2 jalur juga ya. 2 jalur, dia meriwayatkan dari Ibnu Syihab dan dia meriwayatkan dari Aqil juga. Sekiranya hilanglah si Syihab dan si Aqil, salah saya bilang, Sa'id bin Musayyib langsung ke Lais juga bisa, karena mereka ketemu nih. Kemudian Aqil dan Ibnu Syihab ini hilang berdua. Maka besar kemungkinan bisa ini kenanya mu'dol, bisa kena ke umuman munqati. Kenapa? Karena mungkinan juga itu para ulama yang tabi'in itu meriwayatkan 2 tempat, yaitu ada tabi'in yang kabir sama tabi'in yang shogir. Itu dia. Jadi bisa 2 kemungkinan. Tapi kalau keadaan seperti itu, bisa dari sisi ulama lain bisa dianggap mu'dol kalau dia tidak mendapati, yaitu sanad yang lain yang mensambungkan si ulama ini ke sanad yang lebih dekat. Tapi bisa juga dia tidak dihukumi mu'dol. Tapi zahirnya para ulama, saya ingat saja itu ya, selama 2 sanad putus, karena diketahui itu 2 sanad atau tidak, itu harus diketahui dulu. Kenapa 2 sanad? Karena saya sama antumna ya, kita tahu 2 sanad itu putus, gimana caranya? Misalnya kita nggak tahu ini putus, tiba-tiba langsung aja Sa'id ke Laits misalnya. Dari mana kita tahu 2 sanad itu dua rawi terputus? Nah, itu penafsiran para ulama nanti. Oh, ini riwayatnya dari
dua orang. Kenapa? Karena Aqil ini gurunya si Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini bukan. Aqil ini muridnya Ibnu Syihab. Ibnu Syihab ini muridnya Sa'id misalnya. Maka ini besar kemungkinan mu'dol. Tapi kalau Aqil ini temannya Ibnu Syihab ini dan Aqil ini merupakan muridnya si Sa'id, maka besar kemungkinan ini nggak mu'dol. Kenapa? Karena mungkin aja mereka bisa langsung meriwayatkan kepada Sa'id tanpa melewati jalur si Aqil bisa langsung meriwayatkan kepada Sa'id tanpa melewatkan Aqil bisa meriwayatkan langsung ke Sa'id tanpa harus melewatkan Ibnu Syihab. Kira-kira paham? Agak berat nih pembahasannya, tapi kalau dibahas nggak masalah. Kira-kira paham? Atau masih agak ngambang? Paham Ustadz, syukron. Oke, alhamdulillah. Tapi kalau emang agak ngambang bisa dikabarkan. Tapi itu emang inilah namanya khazanah Islam ya. Seru sebenarnya kita bahas kayak gini. Semakin antum tahu ikhtilaf, semakin tahu antum mengeluarkan pendapat itu ribetnya minta ampun. Alhamdulillah. Semoga semakin tahu kayak gini-gini, semakin sadar diri kita semua. Siapa tuh yang mau nanya atau ada ngangkat tangan? Ana Ustaz. Silakan. Ustaz. Ini kan tadi Ustaz ada yang berpendapat mu'dhalin yang tatabu atau tawali Ustaz ya. Ada yang enggak Ustaz gitu. Nah itu berpengaruh Ustaz nanti ke penghukuman suatu hadis Ustaz. Kalau pengaruh enggak pengaruh. Enggak pengaruh. Tapi ada yang lebih mu'dhal itu lebih sulit untuk disohihkan. Kenapa? Karena untuk nyari korinahnya dua orang yang hilang rawinya ini, dua-duanya thiqah, ini ribet. Apa maksudnya? Dapat kira-kira. Tapi kalau dia putusnya dua, misalnya sanad 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sanad 1, sanad 2 itu thiqah. Sanad 3 putus. Sanad 4 itu thiqah. Sanad 5 putus. Sanad 6 thiqah. Kira-kira dari kumpulan ini ada dua rawi yang enggak talawi, enggak ada tawali ya, enggak tawali dia. Sanadnya yang terputus itu masih bisa kemungkinan disohikan enggak ini tadi? Susah Ustaz ya. Masih bisa. Kenapa? Bisa. Karena thiqah meriwayatkan thiqah. Tengah-tengahnya ada. Tadi. Paham kan sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Daruqutni. Tapi kalau dia tawali, maka sulit untuk kita menthikohkannya. Kenapa? Ini jauh banget. Siapa yang bisa penjamin bahwasanya dua orang ini itu bisa dikatakan thikoh? Kira-kira paham? Semakin jauh ihtimalnya. Kira-kira paham ya? Memang inilah namanya ilmu. Ustaz. Insyaallah paham. Paham. Semakin tertawa diri kita insya Allah mengenai sulitnya berdalil. Anak kalau bahas-bahas ini makin senang sebenarnya anak. Tentu buat anak makin sadar diri, makin takut berdalil, makin respect kepada ulama. Semoga antum memikirkan apa yang anak pikirkan. Kemudian, ya lanjut, ada yang mau tanyakan lagi? Afwan Ustaz. Dipersilakan, siapa itu? Ustaz, Haris. Ya, silakan. Apa namanya? Cara kita mengetahui perawi hadis dari satu tobakot itu gimana saja? Nah, itulah anak nggak tahu, para muhadits yang tahu itu. Nggak tahu anak. Mereka yang nyari tanggal lahirnya, mereka yang nyari tempat lahirnya, di mana yang nyari guru-guru siapa. Wallahu a'lam. Anak nggak tahu. Mereka yang punya kerjaan. Tapi Ustaz, kalau untuk mengetahui perawi dari satu tobakot itu berarti namanya memang udah tertera di kitab-kitab ulama terdahulu juga Ustaz ya? Iya, itu hasil dari jerih payah mereka. Kemudian dikumpulkan oleh ulama-ulama jadi satu buku. Misalnya dari Mizanul I'tidal, kemudian Tahribul Kamal, kemudian Taqribut Tahdhib dan lainnya. Wallahu taala alam. Antum kalau boleh tuh mau datang ke maktabah sekali ya. Antum datang ke maktabah Islami sekali, antum melihat kitab Rijal. 1 jilid aja antum lihat seberapa banyak itu nama-nama. Kok bisa para ulama itu menuliskan sedetail itu?
Apa sih kalau Syiar Alam Nubala itu masuk di ilmu rijal Ustaz ya? Bisa, itu bisa. Bisa, Itu Ustaz? bisa. Itu bisa. Tapi itu nanti tidak kita bilang tidak fokus kepada masalah rijalnya, lebih ke masalah sirohnya. Itu bisa, tapi tidak fokus ke dalam masalah rijalnya. Kemudian itu juga lebih ke fokus kepada orang-orang yang masyhur. Seingat saya ya. Oh iya, Ustaz, benar-benar. Orang-orang yang masyhur. Allah taala alam ya. Nah, Ustaz. Seingat saya itu. Tuh, orang-orang masyhur. Kalau antum mau, kan dia nggak fokus itu, bisa fokusnya dalam kebaikannya, kemudian apa yang diriwayatkannya dan kalau di kitab-kitab rijal itu fokus ke tanggal lahir, tempat dia tinggal, guru-gurunya, murid-muridnya, kemudian kemana saja dia pergi. Enggak disebut di situ perkataan-perkataan indah mereka, enggak. Oh iya. Fokusnya ke situ-situ doang. Nah, Cukup, cukup, Ustaz. Oke. Tadi masalah hadis Malik belum ya, belum dibahas. Itu siapa lagi? Ada yang mau? Oke. Persilakan, ada yang mau coba baca? Munqati Nah, itu Ustaz. putusnya sebentar. Munqati itu putusnya satu rawi saja, tidak. Munqati itu setiap terputus, mau 1, 2, 3, 4 semuanya namanya munqati. Setiap terputus namanya munqati. Paham, Rizky Abdillah? Insyaallah paham ya? Nggih. Sip, dipersilakan. Yang mau baca. Nah, Ustaz, bismillah. Qala haddatsana Malikun an Aba Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu bil ma'ruf wa la yukallafu min al-amali illa ma yutiqu. Nah, baik. Ini dihukumi para ulama hadisnya hadis yang mu'dol. Nah, ketika antum nampak zahir hadis ini, ada nggak kemungkinan hadis ini terputusnya satu rawi? Ada nggak? Kalau antum lihat hadis ini, ada nggak mungkin hadisnya terputus satu rawi? Ada, Ustaz ya? Ada. Gurunya Malik siapa? Nafi. Nafi ketemu sahabat nggak? Ketemu sahabat. Nafi ketemu sahabat. Maka hadis ini ada kemungkinan bukan mu'dol, tapi munqati secara umum. Tapi ulama menghukumnya mu'dol. Aduh, Anda lupa pula masukannya. Kenapa dihukumi mu'dol ya? Karena maaf ya, ini mungkin karena kecapean nih. Saya lupa siapa yang dimaksud dua orang yang dihilangi rawinya. Saya lupa masukin ke dalam. Ini murni saya lupa. Tapi ulama menghukumi hadis ini hadis mu'dol. Karena dua rawi yang tidak kepada Malik. Tapi di hadis lain, ingat saya ya, di hadis Bukhari Muslim juga ada hadis yang matanya sama seperti ini. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, al-mamluki ta'am bil ma'ruf la yukallafu minal amali illa ma yutiku. Benar ya? Ada hadis Bukhari Muslim ya, kalau enggak salah ya. Ya, silakan Akhanif. Apa yang mau dikatakan? Ana nemu Ustaz apa yang dua orang ini Ustaz di Siapa? buku Takrib Mustalah Hadis Ustaz karya Syekh Al-Darbu'i. Ini dituliskan farawahu an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah. Oke, jadi Ajlan sama Abi Dzarrah ya? Iya Ustaz. Fatabayyan sukutus minhu. Itu dia. Ada Ajlan sama Abi Dzarrah. Jadi dua perawi ini yang putus antara Malik dan Abu Hurairah. Iya kan, benar ya? Makasih banyak Akhanif telah dibantu. Nah, jadi itu dia. Nanti boleh ditulis aja di grup ya namanya, biar anak masukkan ke PPT biar nggak salah paham. Jadi dua orang rawinya ada Ajlan sama Abi Dzarrah. Ya kan, Abi Dzarrah kan? Di sini Ustaz an Muhammad bin Ajlan an abihi gitu Ustaz. Oh, an abihi, an Muhammad Ajlan ya. Oke, baik. An abihi. Dia abihinya Nabi Isa lagi siapa?
Jadi dua yang terkhusus Muhammad al-Ajlan sama abinya, bapaknya. Jadi dua sanad itu, dua rawi itu tidak tercantum di antara Malik dan Abu Hurairah. Maka dihukumi mu'dol. Nah, kita tahu mu'dol dari mana? Ya para ulama dahulu. Ditelitinya semua jalur. Mana ini kira-kira nih yang menyampaikan hadis ini? Ke Malik. Maka didapatin dua orang ini. Terputus sanadnya. Dua orang ini terputus sanadnya. Apakah Imam Malik ini karena dapat kitabnya karena dapat hadisnya dari kitab Muwatta'nya, apakah Imam Malik sengaja memutus hadis ini dengan maksud mendoifkannya? Kira-kira ada nggak? Kira-kira Imam Malik memungkinkan nggak sengaja memutuskan hadis ini biar doif? Ada nggak? Nggak mungkin ya Imam Malik seperti itu ya. Mungkin aja Imam Malik mensederhanakan sanadnya. Mungkin saja. Kan ini yang kalau nggak salah yang nulis kitab Muwatta itu namanya Mus'ab. Kalau nggak salah saya. Mus'ab. Jadi beliau yang mendiktekan kitab Al-Muwatta. Mungkin aja si Mus'ab ini yang tidak menuliskan dua rawi ini. Maka seakan-akan ini hadisnya mu'dol. Tapi dihukumi marfu. Kenapa? Karena ada hadis-hadis yang lain mendukung bahwasanya rawi selain dua ini di antara kedua ini ada, yaitu Muhammad al-Ajlan sama bapaknya. Maka dihukumi hadis mu'dol. Tapi selain mu'dol ada kemungkinan enggak hadis ini sanadnya satu putus? Mungkin aja kan? Mungkin aja. Misalnya si Muhammad al-Ajlan ketemu tulisan Abu Hurairah. Mungkin ya kira-kira. Muhammad al-Ajlan kemudian disampaikan kepada Malik. Mungkin nggak kira-kira? Mungkin. Walaupun tahunnya jauh, tapi riwayatnya tak pakai kitabah. Maka itu nggak dihukumi munqati, tapi dihukumi muttasil. Jadi kita tuh nggak boleh terkecoh dengan hal seperti itu. Makanya ilmu ilal itu ilmu yang sulit. Kadang kita nengoknya ini munqati, ini kok jaraknya jauh. Tapi muttasil. Kenapa? Karena diriwayatkan dengan kitabah, dapat buku kah, dapat yang lain kah, atau dapat dari suatu benda kah? Karena dulu para sahabat menulis hadis itu di mana saja kira-kira? Ada yang masih ingat? Rasulullah, para sahabat itu menulis hadis di mana saja biasanya? Pelepah kurma. Pelepah kurma, kemudian di apa namanya? Batu. Yang tempat kuda itu ya. Tempat naik kuda itu di kendaraan mereka kadang itu, kemudian kadang di dinding mereka dan lainnya. Itu semua bisa didapatkan walaupun nggak bertemu orangnya. Nah, hal-hal seperti itu yang pandangan kita nggak sampai ke sono. Itu diketahui oleh ulama-ulama terdahulu, yaitu para ulama hadis yang luar biasa penelitinya terhadap hadis. Baik, kita lanjut. Dipersilakan. Ini terakhir kan? Ya, silakan. Yang mau bantu, bacakan. Dari mu'allaq dan mu'an'an. Tunggu, siapa yang nanya itu? Dari meriwayatkan melalui tulisan tanpa bertemu perawi. Begitu. Kan ada kemarin saya bilang dobet itu ada dua. Dobet kitabah sama dobet hifzi. Benar ya? Namzud. Kitabah itu tulisannya ada. Saya tanya, tulisan itu bisa bertahan berapa lama? Bisa bertahun-tahun kan? Bisa 100 tahun kadang. Nah, kemungkinan saja kemungkinan seperti itu. Makanya ihtimal seperti itu yang dipakai oleh para ulama ilal untuk mensohikan atau mengangkat sebuah hadis atau mendoifkan sebuah hadis. Makanya ulama ahli ilal itu sedikit banget di kalangan ulama. Hatta berapa masyaikh kami, ya, itu mengatakan zaman sekarang itu nggak ada ulama ilal. Kenapa? Karena semuanya ngukumnya pakai mata doang. Nggak meneliti kemungkinan. Karena ulama ilal itu kerjanya mencari mungkin. Wallahu ta'ala alam. Ya, dipersilakan ada yang bisa bantu bacain mu'an'an dan mu'allaq biar anak jelas. Betul, yang mau coba baca.
Udah mau jam 10. Bismillah. Siapa? Ya, dipersilakan. Mu'an'an. Wa huwa ata fihi bilaf an fulan fulan wa huwa muttasilun illam yakun tadlisu wa annahu liqa. Itu Ya. adalah hadis yang dengan meredaksi an Ya. dianggap bersambung Ya. jika tidak ada hadis Tadlis. dan ada kemungkinan bertemu. Oke. Yaitu hadis mu'an'an itu hadis yang diriwayatkan secara lafaz atau redaksi an. Maka dinamakan hadis mu'an'an. Dan itu dianggap bersambung muttasil jika di dalamnya itu enggak ada kemungkinan tadlis. Tadlis itu menyembunyikan cacat, membunyikan keburukan dalam sebuah hadis dengan cara-cara tertentu. Soalnya nanti kita bahas masalah hadis yang mudallas. Dan ada kemungkinan bertemu. Karena kata an ini bisa dua kemungkinan. Apa kemungkinannya? Bisa kitabah atau bisa liqa, yaitu ketemu. Nah, kalau an di sini bisa juga dia mencuri hadis. Bisa mencuri hadis. Masa mencuri hadis ini yang awalnya misalnya Ana dan Ustaz Zulham ngomong masalah hadis, tiba-tiba Ustaz Hanif dengarkan dari jauh hadis yang kami sampaikan. Kira-kira Ustaz Hanif di sini diridoin nggak dengar hadisnya? Kira-kira Belum tahu, Ustaz. belum tahu. Nah, kadang itu ulama mendoaifkan hadis seperti itu. Kenapa? Karena yang meriwayatkan nggak izin, dan ada juga yang mensohikannya, menganggap dia thiqah. Kenapa? Karena hadis itu siapa aja boleh konsumsi, siapa aja boleh terima. Itu dia. Dan banyak-banyak kemungkinan. Jadi hadis mu'an'an itu dianggap muttasil dengan dua syarat menurut penulis, yaitu apabila ada kemungkinan muttasil, kemudian tidak ada tadlis. Yang muttasil sini bisa tangan liqa ya. Dan tidak ada tadlis. Wallahu ta'ala. Dipersilakan yang mau baca hadisnya. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah. Qala haddatsana Mu'adz bin Hisham. Qala haddatsana Sufyan. Itu kan Ustaz bacanya. Qala haddatsana. Gitu. Atau langsung haddatsana. Haddatsana, sana itu haddatsana. Haddatsana. Langsung haddatsana. Ya. Haddatsana Enggak, Utsman bin kalau Abi sana itu Syaibah. singkat. Haddatsana Muawiyah. Ya, lanjut. Benar. Sana singkat. Enggak langsung pakai Maksudnya, haddatsana aja biar paham teman-teman. Sana itu sana itu maksudnya haddatsana dipersingkat. Tapi enggak gini. Qala haddatsana. Langsung haddatsana. Aduh, putus. Ada apa nih ya? Coba ulang, ah. Oh. Ya, singkatan itu apakah haddatsana atau haddatsana? Haddatsana itu singkatan dari haddatsana. Sana di sini haddatsana. Baik. Ya, dipersilakan baca. Anda baca ulang, Ustaz? Ya, boleh. Haddatsana Utsman bin Nah, itu. Tunggu. Kita ulang dulu. Siapa yang mau baca? Soalnya dari tadi suaranya putus-putus sama saya. Yang lain juga kah? Nah, Ustaz. Oke. Udah diganti ya, biar nggak putus-putus suaranya. Haddatsana Utsman bin Abi Syaibah, haddatsana Muawiyah bin Hisham, haddatsana Sufyan an Usamah bin Zaid, an Utsman bin Urwah, an Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala mayaminis sufuf. Oke. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan malaikat
bersalawat kepada orang-orang yang safnya sebelah kanan ya, sebelah kanan. Baik. Nah, hadis ini diriwayatkan dengan redaksi an. Ya, ada an Usama, an Utsman, an Urwah, an Aisyah. Ini an. Maka kalau ada an kayak gini, selain annya dari sahabat, ya, maka dinamakan hadis mu'an'an. Maka dia namakan hadis mu'an'an. Karena annya banyak. Kemudian di antara contohnya ini. Dan dihukumi muttasil jika tidak ada tadlis dan ada kemungkinan liqa. Kemungkinan pertemuan di antara orang-orang yang meriwayatkan an ini. Oke, kita lanjut mu'allaq biar setelah itu kita tutup. Dipersilakan. Huwa mu'allaq huwa ma hudifa min mubtada isnaduhu wahid fa aksar. Hadis yang dihapus mubtada isnadihi. Min Oh. mubtada isnadihi. Min mubtada isnadihi wahid fa aksar. Ya. Hadis yang dihapus dari awal sanadnya seorang perawi ataupun lebih secara berturut-turut. Nah, pertama dibedakan mu'dol dan mu'allaq. Mu'allaq itu rawinya dihapus dari awal sampai akhir kecuali sahabat. Misalnya ada hadis yang diriwayatkan oleh 3 perawi. Malik, Nafi, Ibn Umar. Maka yang dihapus siapa di sini? Malik dan Nafi-nya, langsung Ibn Umar. Maka dinamakan ini mu'allaq walaupun diputus 2. Putus 2 sini bukan mu'dol. Karena dia nggak sampai akhir. Kalau mu'dol nggak mengharuskan sampai akhir. Itu dia. Jadi dia sanadnya itu dihapus. Dari awal sampai sebelum sahabat. Dan sahabat disebutkan sanadnya. Itu dia namanya hadis mu'allaq. Dan hadis mu'allaq ini pensahihannya dan pendhaifannya itu tertangguhkan sebenarnya. Tertangguhkan. Kenapa? Kalau dibilang sanad paling parah ya hadis sanad mu'allaq. Kenapa? Karena sanadnya putus full. Kecuali sahabat. Maka ini dari mana dasarnya hadisnya? Maka hadis ini tertangguhkan pensahihannya dan pengelemahan hadis ini sampai didapatkan kemungkinan syawahid yang menunjukkan bahwasanya hadis ini nanti tersambung, tapi penulis hadis atau mukharrij ini sengaja untuk memutuskan atau menghilangkan sanad ini dengan beberapa alasan. Bisa untuk taklim, bisa untuk peringkasan doang dan lainnya. Sebagaimana kitab-kitab hadis sekarang kan, macam hadis Arba'in Nawawi sekarang pakai sanad nggak kira-kira? Cuman sahabatnya doang kan? Berarti itu hadis mu'allaq Ustaz yang di Arba'in Nawawi Ustaz. Iya, hadis mu'allaq. Karena hadisnya cuma sahabat doang kan? Hadis sahabat doang habis ya. Rasulullah. Itu mu'allaq semua. Secara gitu, tapi dari hadis itu bersambung. Itu jadi bukan mu'allaq untuk ikhtisar doang. Nah, secara tampak itu namanya mu'allaq. Nah, apakah mu'allaq itu sahih atau tidak? Maka itu tertangguhkan. Sampai hadis itu emang mempunyai sanad atau beneran emang nggak ada sanad. Karena kan buatan manusia bisa aja kan, bisa saja dari Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan bahwasanya makan pagi itu sehat, makan malam itu sakit misalnya. Bisa saja orang buat kayak gitu kan? Dibuat Facebook, hadis riwayat Rizky Mahdani misalnya. Maka itu hadis mu'allaq. Karena dari saya ke sahabat itu nggak ada sanad apapun. Maka hadis mu'allaq. Maka tertangguhkan. Tapi kalau emang terbukti bahwasanya hadisnya itu nggak ada sanadnya, maka bisa jadi hadis maudhu, palsu. Tapi kalau dapat, maka bisa jadi hadis mu'allaq yang muttasil. Kemudian lupa ya nama kitab Ibnu Hajar Asqalani. Karena di dalam kitabnya Imam Bukhari yaitu Sahihnya ya. Itu beliau beberapa kali menyebutkan dalam kitabnya hadis-hadis mu'allaq. Nah, dan itu dibela oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani
Anda lupa nama kitabnya apa, dan beliau mencarikan sanad-sanad yang sampai kepada hadis mu'allaq itu, yang menunjukkan bahwasanya Imam Bukhari emang beneran meletakkan dalam kitabnya itu hadis-hadis yang sahih, yang muttasil. Walaupun dalam hadis kitabnya itu emang beberapa hadis yang disebutkan mu'allaq, secara terputus full, meninggalkan sahabat dan perkataan Rasulullah SAW doang. Tapi Imam Bukhari menuliskan itu banyak ihtimal, ada banyak kemungkinan. Kemungkinan pertama bahwasanya hadis itu telah diulang. Kemungkinan kedua telah masyhur. Kemungkinan ketiga bahwasanya ada ittifaq ya, seingat Anda ya. Satu lagi mungkin itu ada ittifaq bahwasanya hadis itu sahih. Jadi sanadnya itu seperti udah nggak perlu lagi, udah paham kita semua ini hadisnya sahih, nggak perlu lagi. Misalnya hadis innamal a'malu binniyat. Kira-kira antum Pak itu ittifaq enggak untuk kesahihannya? Ittifaq enggak hadis innamal a'malu binniyat? Ittifaq. Ya, ittifaq ulama kesahihan hadis itu. Kira-kira perlu enggak sekarang disebutkan sanadnya semua, atau kita cukupkan ke Umar bin Khattab? Nah, maka dicukupkan di Umar bin Khattab. Kenapa? Karena ada kemungkinan seperti itu. Iya, ini bukan kitab pembelaan Ibnu. Iya benar, pembelaan Ta'liqul Ta'liq. Anda lupa nama judulnya. Kalau emang itu mungkin itu ya, Anda nggak ingat nama judulnya. Tapi itu membela tentang hadis-hadis dalam kitab Imam Bukhari mengenai hadis-hadis beliau yang secara zahirnya mu'allaq dan dicarikan beliau, yaitu Ibnu Hajar Asqalani, sanad-sanad yang bersambung dengannya. Wallahu ta'ala alam. Anda minta maaf lagi mengenai sama punya pembelajaran hari ini. Mungkin kita tutup pembelajaran, mungkin satu atau dua orang ada yang mau tanya. Teman-teman kalau mau keluar dipersilakan. Ada yang mau bertanya? Satu dua orang, silakan. Ditanya apakah ada perbedaan kekuatan antara akhbarona dan an? Ya ada jelas perbedaannya. Ada jelas. Nanti insya Allah kita pelajari di tahammul wal ada. Tunggu saja episode selanjutnya. InsyaAllah ta'ala. Kemudian ada lagi yang mau tanyakan? Kita harus belajar itu harus bertahap biar nggak banyak materi-materi terkumpul secara penuh. Oke, ada yang bertanyakan? Tadi ada? Siap. Oke, baik. Ada yang bertanyakan sebelum kita tutup? Satu lagi. Fonset. Ya. Yang apa namanya? Yang ringkasan antum bilang tadi, bedanya mu'allaq sama mu'dol apa tadi, Set? Nah, mu'dol itu dia nggak sampai akhir putusnya. Paham? Oh, nah, Set. Kalau mu'allaq dia sampai akhir putusnya. Dan menyisakan si sahabat dan Rasulullah doang. Walaupun mu'dol tadi kan itnani fa aktsar, 2 atau lebih. Mungkin aja kan ya, itu dia. Mungkin aja hadis modal itu sebenarnya mu'allaq, bisa aja. Karena mungkin aja hadisnya cuma 3 rawi doang. Malik, Nafi, sama Ibnu Umar. Hilang 2 rawinya, Malik sama Nafi. Maka bisa dari sisi pandangan bisa mu'dol, sisi lain bisa pandangannya itu mu'allaq. Wallahu ta'ala. Itu antum bilang bisa apa namanya, di sisi lain bisa dipandang mu'dol dan bisa mu'allaq kan, Saat antum bilang tadi? Bener. Itu ya. Bisa dikatakan mu'allaq dikarenakan itu sahabat masih satu tabaqat gitu, Saat ya? Bukan, karena menyisakan cuman si sahabatnya doang sama Rasulullah. Oh, sahabatnya nggak harus satu berarti kan, Saat ya? Iya, sahabatnya doang. Oh iya. Nafi kan bukan sahabat. Malik, iya, Nafi. Ya. Kira-kira paham? Nah, Saat. Kenapa 6 kitab disebut kitab induk hadis, padahal ada kitab-kitab lain? Pertama dari sisi kekuatan. Maka para ulama mengatakan itu yang paling kuat saat ini ya. Paling kuat saat ini. Bukan berarti terkuat. Tapi kebanyakan dalam kitab hadis mereka itu hadisnya dapat diterima kebanyakan. Kemudian bisa dari sisi kemasyhuran juga. Yang bertahan sampai sekarang. Iya, kitab induk hadis ini.
Jadi kata kitab induk ini sini bukan berarti ditinggalkan yang lain, enggak. Ijtihad itu bukan dari kitab 6 ini doang. Ada Musannaf Ibn Syaibah ya, kalau nggak salah. Banyak lagi Musannaf Abu Razak dan lainnya. Hal-hal itu juga namakan kitab hadis. Tapi yang menjadi induk, yang menjadi pembelaan, yang menjadi banyaknya dipakai, kemasyhuran, dan kebanyakannya diterima hadisnya itu dari 6 kitab ini. Bahkan ada yang memasukkan 9. Wallahu ta'ala alam. Saya minta maaf kalau banyak salah dan kekurangan dalam pengajaran hari ini. Semoga Allah maafkan kesalahan anak-anak dalam mengajar dan dalam kekurangan anak dalam mengajar hari ini karena anak nggak membacakan beberapa hadis untuk antum tadi. Dan tadi yang ditambahkan Akh Hanif, jazakallahu khairan. Ada tambahannya boleh ditulis di grup aja ya, biar nanti anak jelasin ke teman-teman sekalian. Bagi yang tidak dapat masuk grup, nggak bisa dapat masuk Gmeet. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wabihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.